Saya Cavan Rizal dan saya akan mendemonstrasikan bagaimana cara kerja website kasir perpustakaan atau kasir toko buku yang saya kerjakan sebagai proyek UKK saya. Sebelumnya kalian diminta untuk login. Jika belum punya akun bisa melakukan daftar. Nah, di sini kita pilih sebagai admin. Oke, kita beri nama, semisal ini. Nah, di sini juga kita masukkan email dan passwordnya. Passwordnya minimal 8 kata dan dicampur dengan simbol unik dan angka, dan itu harus. Semisal tidak 8 karakter, dia bakalan error. Nih, tidak bisa mendaftar. Jadi harus 8 karakter. Ini pilih admin. Lalu kita daftar. Oke. Kita sekarang bisa login sebagai admin. Passwordnya seperti ini terserah passwordnya. Lalu kita login. Nah, ini adalah tampilan untuk admin. Di admin kita bisa melakukan semuanya, termasuk menambah kategori, menambah penerbit, pengarang maupun barang, dan melakukan penjualan dan merekap laporan. Di sini juga ada tabel usernya. Nah, kita tadi membuat admin ini. Nah, sekarang kita tambah kategori. Sini bisa melakukan tambah kategori, bisa diedit, semisal jadi. Dan bisa juga dihapus. Nih. Begitu juga dengan penerbit. Ini juga sama. Ini bisa diedit. Dan bisa dihapus. Di pengarang mungkin juga sama, bisa dihapus juga. Oh ya, semisal kita tidak menambahkan apa-apa, di sini bakal terjadi error. Jadi harus diisi. Nah, di sini ada tabel barang. Nah, ini. Di sini udah ada 28 barang, 28 buku. Lalu kita tambahkan. Di sini kodenya ini auto generate. Nah, kita nama buku, ada kategori. Ini juga sama, kalau misalnya tidak ada yang diisi, di sini bakalan error. Jadi harus isi semua formnya. Kita tambahkan semisal buku ini. Kita pilih penerbit, pengarang, ini harga jualnya, stoknya, ini diskonnya. Semisal ada satu saja yang nggak diisi, semisal ini stoknya saya kosongi, dia bakalan error. Jadi semisal tidak ingin mengisi stok bisa ditulis 0. Kita tulis 10 semisal. Nah, sudah bisa ditambah. Dia ada di sini. Di bagian tabel barang juga bisa mencari. Misal kita cari novel yang tadi kita tambahkan, nih ada stoknya 10. Semisal stoknya habis, di sini ditulis stoknya habis. Kita bisa edit. Ini stoknya 0. Kita edit misalnya 20.
diskonnya kita ganti. Stoknya 20. Di sini juga ada penjualan. Jadi admin bisa melakukan penjualan. Tuh. Nah, seperti itu. Ini ada laporan. Untuk demonstrasi penjualan mungkin didemonstrasikan di login sebagai kasir saja. Nah, di laporan ini misal laporan yang lalu, di laporan ini nggak bisa dihapus oleh admin maupun oleh kasir. Jadi laporan ini sifatnya permanen, nggak bisa hilang. Dan ini bisa disortir, misal mulai tanggal 23 sampai tanggal 25, lalu diklik cari. Nah, ini laporan tanggal 2024 bulan 2 tanggal 23 sampai 2024 bulan 2 tanggal 25, itu ini 24 sampai 25. Kita bisa print all ini. Nah, ini sebagai contoh print all-nya. Kita kembali. Nah, untuk bagian admin mungkin segitu aja. Kita lanjut di bagian kasir. Nah, ini kita daftar. Kita daftarnya sebagai kasir ya. Namanya ini, mungkin emailnya bisa pakai kasir@gmail.com. Oke, kita daftar. Nah, setelah daftar diarahkan ke halaman login, lalu kita login lagi. Kita login. Nah, ini adalah tampilan kasir. Di kasir ini dibatasi, jadi kita cuma bisa melakukan penjualan sama melihat laporan. Dan di sini tidak ada user, tabel user. Nah, untuk penjualannya seperti apa? Kurang lebih kayak gini. Nah, di sini barang yang stoknya habis dia nggak bakalan bisa dipencet. Lihat, nggak bisa dipencet, nggak bisa dipilih ya. Nah, misal ini stoknya 20 ya, kita pilih 3 barang. Ini mungkin sama ini mungkin 5, kita bisa langsung ketik di sini 5. Nah, lihat ya, tentang kamunya 5. Oke. Nah, untuk simpannya kalian bisa langsung close. Ini ada tulisan auto save after close tab. Nah, di close. Dia otomatis masuk di sini. Ini bumi seriesnya 3, tentang kamunya 5. Nah, ini stok buminya itu ada 20, stok tentang kamunya itu ada 5. Nah, lalu di sini juga bisa, kalau misal nggak jadi beli bisa dihapus kayak gini, jadi tinggal 1. Tapi kalau misal data barangnya banyak gitu, kalian bisa langsung klik hapus semua seperti ini. Oke, kita tambahin lagi yang tadi, ininya 5. Nah, ini ada alertnya. Lalu stoknya buminya 3. Ini auto save, jadi pas di close auto save. Nah, di sini semisal kita bayarnya kurang dari harganya, dia bakal muncul alert uang yang dibayarkan kurang seperti ini, dan tombol bayarnya juga nggak bisa diklik. Jadi misal kita bayar, nah baru bisa diklik, lalu kita bayar. Nah, konfirmasi pembayaran, konfirmasi, setelah itu muncul print, bisa print, bisa oke. Kalau oke, kembali lagi ke penjualan tadi. Kalau print, bisa ngeprint struk atau resepnya. Nah, ini tentang kamunya 5, bumi seriesnya 3. Ini oke.
kita bisa close. Nah, tadi bumi seriesnya 3, yaitu total stoknya ada 20, sekarang kurang jadi 17, jadi dikurangi 3. Yang tadi tentang kamu ini habis, tadi stoknya 5 dibeli 5 jadinya habis. Ini seperti ini, stok habis. Nggak bisa dipencet juga semuanya. Lalu apa yang terjadi ketika misal kita beli lebih dari stok? Nah, tidak bisa ditambah. Tuh, nilai harus lebih kecil atau sama dengan 17. Tuh, semisal gini, kita klik di sini 17. Pas ditambah, kita close. Nah, di sini masuknya 17, stok yang tersisa 17. Jadi, terus kita masukin lagi di sini. Nah, di sini tulisannya 18, tapi stok tersisanya 17. Kan jadinya minus dan stoknya kurang. Sekarang kita coba aja bayar. Misal ini tetap tidak bisa dibayar. Misalnya kita konfirmasi. Di sini bakal muncul alert error stok tidak mencukupi untuk penjualan ini. Jadi tetap saja nggak bisa dilakukan pembayaran karena stoknya kurang. Dan di sini stoknya nggak ngaruh sama sekali, nggak berkurang sama sekali. Jadi seperti itu untuk bagian penjualan. Dan laporan mungkin sama seperti tadi, bisa ngeprint laporannya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misal hari ini tanggal 25 sampai tanggal 25. Oke. Nah, dimunculkan cuma yang tanggal 25 aja. Misal tanggal 1 sampai tanggal sekarang. Tinggal bisa di print. Kita bisa cari dulu. Nah, baru bisa di print all. Nah, ini semua laporan mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 25. Dan di bawahnya sini juga ada totalnya, ini 51 juta. Nah, semisal ada pertanyaan, bagaimana jika adminnya iseng melakukan pembayaran padahal nggak ada pembayaran buat mengakali si kasir? Di sini ada namanya, jadi kasirnya siapa, yang melakukan pembayaran siapa, di sini ada namanya. Misal kasirnya kasir funds, berarti ya kasir aja gitu, kasir funds yang melakukan pembayaran ini. Nah, kayak yang atasnya ini yang melakukan pembayaran itu admin funds. Jadi beda, bisa dibedakan. Jadi bisa tahu siapa yang melakukan pembayaran ini, siapa yang melakukan pembayaran ini. Tuh. Segitu aja sih mungkin. Juga ada untuk fitur lupa password. Nah, ini cara pakainya seperti ini. Misal admin ini lupa sama passwordnya, kita bisa request passwordnya. Kita tunggu. Ini sedang mengirim pesannya ke emailnya. Nah, sukses, we have emailed your password reset link. Nah, kita buka Mailtrap. Ini cuma buat demonstrasi aja. Di sini kita diberi link reset password ini from Laravel dari bluetooth.tokobuku.score.id. Kita reset password. Nah, tampilan reset password seperti ini. Yang tadi kan password adminnya admin 19 tanda seru. Nah, sekarang kita ganti misal admin toko, soalnya admin 20 ini juga harus sama atas sama bawahnya. Lalu kita klik update password.
Nah, password reset, your password has been reset. Kita coba login pakai password yang lama. Nih. Nah, nggak bisa kan, gagal login, email atau password salah. Sekarang kita login pakai password yang baru. Nah, ini bisa ya loginnya. Anda sedang login sebagai admin. Jadi seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu demonstrasi cara memakai aplikasi Kasir toko buku yang saya buat untuk project UKK hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.